Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya dalam seri antropologi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang keberadaan manusia. Siapakah manusia? Asal-usulnya dan isu-isu yang ada di dalam kehidupan manusia. Ada 3 bagian yang utama yang saya akan jelaskan dari pengetahuan dan pengalaman saya. Yang pertama, tentang keberadaan manusia yang diselidiki oleh antropologi. Yang kedua, pemikiran manusia tentang manusia pada zaman modern dan saat ini. Serta bagaimana isu-isu yang ada di dalam kehidupan manusia sampai saat ini. Bagian yang pertama, di dalam antropologi, penyelidikan dan pengamatan tentang keberadaan manusia dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, antropologi fisik, yang kedua, antropologi budaya, dan yang ketiga, antropologi sosial. Di dalam antropologi fisik, seorang antropolog akan menyelidiki keberadaan manusia dari fosil. Fosil yang ditemukan secara arkeologis yang dapat dikumpulkan kerangka-kerangka tulang-tulang yang ada dan diharapkan dapat diketahui jenis makhluk yang ditemukan itu manusia Pithecanthropus atau manusia yang mendekati primata atau manusia yang menjadi manusia missing link antara primata dan manusia modern saat ini. Upaya yang dilakukan para ahli antropologi fisik dibantu dan bekerja sama dengan para ahli fisika, kimia, biologi, bahkan medis. Bukan hanya mau menentukan struktur, DNA, dan ketentuan yang berlaku secara fisik, keberadaan manusia atau fosil-fosil yang ditemukan, juga untuk menyelidiki usia manusia di atas muka bumi ini. Banyaknya manusia dengan penyebaran yang ada. Bahkan dasar dari penemuan ini dapat mendorong orang untuk melakukan satu teori yang disebut teori evolusi. Antropologi fisik jelas merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari apa yang menjadi temuan mereka secara fisik. Ada fosil-fosil. Tentunya ini berawal dari banyaknya temuan-temuan arkeologi. Bagaimana dengan antropologi budaya? Manusia dipelajari dari kebudayaannya. Selain idenya, perilakunya, dan hasil karyanya juga keseluruhan dari apa yang ditampilkan di dalam custom-nya atau kebiasaannya, adat istiadatnya, kepercayaannya, bahkan keseluruhan sistem kehidupannya. Dan manusia akan diketahui kondisinya, situasinya, keberadaannya dari zaman ke zaman, dari kebudayaannya. Baik pada zaman pra-purba, zaman purba, zaman prasejarah, zaman sejarah, zaman abad pertengahan, zaman modern, maupun zaman postmodern saat ini. Jadi penyelidikannya atas apa yang ada di dalam kebudayaan manusia, di dalam satu kelompok, di dalam satu etnis, di dalam satu sub-etnis. Yang ketiga adalah penyelidikan secara sosial, di mana situasi dan kondisi yang saat ini yang bersifat kontemporer, yang berkaitan dengan interaksi, sosialisasi, adaptasi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik di pedalaman, di desa, di kota, dan kota besar. Lebih menekankan kepada komunitas manusia itu, baik yang heterogen maupun yang multi atau yang homogen. Itu 3 hal yang berkaitan dengan penyelidikan pengamatan manusia secara antropologi. Mari kita lanjutkan penjelasannya tentang pemikiran manusia, tentang manusia, dengan 2 hal yang tadi saya sebutkan, yaitu teori evolusi dan pemikiran kontemporer. Dalam teori evolusi yang digagas
atau yang menjadi cikal bakalnya dari semua pemikiran Charles Darwin bahwa manusia berasal dari satu primata. Berasal dari pemikiran tentang kondisi dan situasi yang ditemukan dari fosil-fosil yang dikumpulkan, lalu dibuat spesifikasi, kelas, ordo, dan segala ketentuan yang berlaku di dalam ilmu biologi. Diketahui bahwa manusia itu menurut pemikiran teori evolusi natural berasal dari satu primata. Dan yang mendekatinya adalah simpanse. Namun antara primata dengan manusia ada makhluk yang hilang, yang tidak diketahui, yang disebut missing link. Secara objektif, logis, dan pembuktian yang rasional, missing link ini sampai hari ini belum ada. Tetapi kalau kita menyelidiki simpanse, gorila, orang hutan, bahkan monyet, sampai hari ini tetap entitasnya adalah binatang, hewan. Tidak mungkin disamakan dengan manusia. Dan manusia pun tidak mungkin mau disamakan dengan binatang-binatang tersebut. Sekalipun nampak ada kesamaan, baik itu kerangkanya maupun juga mungkin ada kemiripan kromosomnya, namun tentulah semuanya itu berbeda. Mengapa bisa secara fisik ada kesamaan? Karena memang ada dari bahan yang sama sejak semula, yaitu dari debu tanah. Mari kita lanjutkan pemikiran kontemporer tentang manusia. Manusia modern atau manusia saat ini memikirkan manusia tentang manusia sebagai apa? Ada yang menganggap manusia itu sebagai mesin. Kalau produktif, kreatif, inovatif, dan pada usia seperti itu disebut manusia. Sebelumnya masih makhluk biasa. Kalau sudah tidak produktif, dianggap tidak lagi disebut manusia yang sungguh-sungguh nyata keberadaan kualitasnya. Ada yang menganggap manusia itu sebagai pion saja, sebagai bidak, sebagai bagian daripada alam ini. Bagian yang tidak terpisahkan dari alam dan yang menyatu dengan alam. Dia tidak lebih daripada itu. Ada yang mengatakan manusia itu hanya menekankan kepada masalah seksual saja. Disebut manusia karena beranak cucu, bertambah banyak. Urusan manusia itu adalah urusan masalah seksual, pemikirannya, sikapnya, tindakannya. Tapi ada juga yang mengatakan manusia itu makhluk sosial yang berelasi antar individu, ada keluarga, ada kelompok, ada komunitas, ada subetnis, ada etnis, ada masyarakat luas dan masyarakat dunia yang disebut umat manusia. Nah, pandangan-pandangan manusia tentang manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dan yang terakhir adalah isu-isu yang ada di dalam seputar manusia. Tadi isu yang pertama yang masih sekarang masih diajarkan dan yang sebenarnya tidak lagi rasional, tidak lagi bisa logis, yaitu isu teori evolusi. Teori evolusi nampaknya menjadi teori yang mendominasi pemikiran manusia tentang keberadaannya di atas muka bumi ini. Sehingga manusia merasa dirinya memiliki sifat kehewanan asli dari evolusi. Atau sedang menuju kepada sifat yang lebih ilahi. Ada sebuah proses. Tetapi faktanya, binatang adalah binatang, makhluk ilahi adalah makhluk ilahi, manusia adalah manusia. Teori evolusi tidak bisa membuktikan sampai sekarang siapa makhluk missing link itu, atau apa bentuknya. Sekalipun ditemukan berbagai fosil secara arkeologis, namun tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah nenek moyang manusia secara lengkap. Ada yang ditemukan di Afrika, di Eropa, di Asia, bahkan di Indonesia. Seluruh teori-teori evolusi lalu akhirnya karena tidak bisa betul-betul berdiri sendiri, berkaitan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lain, maka ada yang mengaitkan dengan evolusi teistis. Ada yang juga mengaitkan dengan evolusi filosofis. Apapun namanya, bagi kita, khususnya bagi saya, teori evolusi itu tidak bisa menjawab siapakah manusia, asal-usul manusia, dan tidak dapat membuktikan eksistensinya. Karena apa? Memang kita pada diri kita mengalami perubahan. Baik secara individu kita mengalami perubahan, dan juga kita tahu bahwa adanya perkembangan peradaban manusia. Tadi saya sudah sebutkan dari zaman purba, tradisional, modern, dan postmodern.
ada perkembangan yang signifikan, terlebih lagi dalam beberapa puluh tahun terakhir ini. Nah, bagaimana dengan isu yang kedua, yaitu adanya keragaman. Keragaman yang ada di atas muka bumi ini. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu tidak satu nenek moyang, tapi banyak nenek moyang. Sehingga ada ras di Eropa, ada ras di Afrika, ada ras di Asia, bahkan di tempat-tempat lain. Sehingga masing-masing itu beda nenek moyang. Namun itu pun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara komprehensif. Apakah benar manusia itu terbagi atas nenek moyang yang banyak? Ada juga yang mengatakan secara mitologis bahwa setiap suku bangsa masyarakatnya itu dari leluhur yang berasal dari langit. Misalnya saja ada yang mengatakan itu dari langit yang turun di atas sebuah gunung, lalu nenek moyangnya inilah yang akan meneruskan dan melahirkan anak-anaknya dari satu suku bangsa atau satu etnis. Isu yang terakhir adalah tentang umur manusia. Berapakah usia manusia di atas bumi? Ada yang mengatakan 5 juta tahun yang lalu, 10 juta tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu. Tetapi kalau ditanya lagi, apa manfaatnya ya untuk kita mengetahui berapa usia manusia? Bahkan ada yang mengatakan, kalau kita mengetahuinya berarti kita akan mendapatkan pengertian bahwa manusia itu betul-betul mengalami teori evolusi. Mengalami evolusi yang seperti yang dijelaskan. Mari kita renungkan, kita pikirkan, kita selidiki bersama. Apa tanggapan saya terhadap 3 pendekatan memahami keberadaan manusia secara antropologi, pemikiran kontemporer, dan isu-isu yang ada? Pertama, setiap kita punya kebebasan di dalam menyelidiki dan menyampaikan pendapat tentang siapa kita manusia. Tetapi kebebasan kita dalam menyampaikan pendapat dan pemikiran harus logis. Di antara semua penjelasan tersebut, kita tahu mana yang benar-benar dapat dibuktikan, mana yang benar-benar rasional, dan mana yang benar-benar memberikan kepada kita pengharapan, pengertian yang komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara fisik ada temuan-temuan arkeologis, fosil-fosil, dan artefak-artefak yang bersamaan dengan fosil tersebut. Namun kita harus tahu, itu pun mengalami perdebatan berkaitan dengan tulang-tulang yang ditemukan, kerangka-kerangka yang ditemukan, volume otak di dalam kepala tengkorak manusia yang ditemukan. Yang ketiga, manusia menurut pandangan saya yang dipengaruhi oleh pemikiran antropologi biblika, saya meyakini manusia itu adalah ciptaan dari debu tanah yang dihembuskan napas hidup oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Memang karena binatang juga ciptaan dari debu tanah, maka bisa jadi ada kemiripan secara fisik, tetapi tidak mungkin identik sama. Maka sebagai ciptaan pribadi, manusia itu punya pribadi, punya pikiran, punya kehendak, punya afeksi. Beda dengan binatang, beda dengan tumbuhan yang tidak punya pikiran, kehendak, afeksi, dan kebebasan. Kita manusia punya itu. Yang ketiga, kita harus memandang, menilai, melihat manusia secara utuh. Bukan hanya produktivitasnya, atau juga berkaitan dengan urusan beranak cucu saja, atau berkaitan dengan komunitasnya saja, atau juga berkaitan dengan perkembangan tubuhnya. Tetapi kita melihat manusia secara utuh, kompleks. Sehingga kita memandang manusia, sesama kita, manusia, betul-betul menghargai, menghormati, dan memahami dengan baik. Sekian penjelasan saya tentang kemanusiaan. Sampai jumpa lagi untuk seri antropologi.